Halo, di video ini saya akan membahas tentang sistem pakar. Pengertian sistem pakar menurut para ahli. Menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Menurut Ixino, sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Dan terakhir, menurut Giarantano dan Riley, sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Tujuan sistem pakar. Sistem pakar atau expert system sendiri merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan, dan sebagainya. Sistem pakar merupakan subset dari Artificial Intelligence menurut Arahami tahun 2005. Manfaat sistem pakar menurut Nita Merlina dan Rahmat Hidayat dalam bukunya Perancangan Sistem Pakar 2012. Berikutnya adalah manfaat dan kemampuan sistem pakar. Pertama, meningkatkan output dan produktivitas, menurunkan waktu pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas proses dan produk, menyerap keahlian langka. 5. Fleksibilitas. 6. Operasi peralatan yang lebih murah, eliminasi kebutuhan peralatan yang mahal. Dan terakhir adalah transfer pengetahuan ke lokasi terpencil. Selanjutnya adalah sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama, sistem pakar dalam bidang psikologi. Salah satu implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang psikologi yaitu untuk sistem pakar menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak. Anak-anak merupakan fase yang paling rentan dan sangat perlu diperhatikan satu demi satu tahapan perkembangannya. Contoh satu bentuk gangguan perkembangan adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah satu kelainan perilaku di mana anak sulit membedakan yang benar, salah, ataupun yang baik dan buruk, sehingga anak merasa tidak bersalah walaupun sudah berbuat kesalahan. Dampaknya akan sangat buruk bagi perkembangan sosial anak tersebut. Oleh karena itu, dibangun suatu sistem pakar yang dapat membantu para pakar atau psikolog anak untuk menentukan jenis gangguan perkembangan pada anak dengan menggunakan metode certainty factor. Yang kedua, implementasi sistem pakar bidang ekonomi. Sistem pakar sangat berguna di bidang ekonomi, terutama dalam hal pengambilan keputusan untuk memulai suatu investasi usaha. Apalagi pada saat sekarang orang awam banyak kurang memahami pasar modal, sehingga mereka cenderung menggunakan intuisi daripada analisa dalam berinvestasi. Kondisi ini mengakibatkan mereka harus menghadapi risiko yang tinggi dalam berinvestasi. Untuk meminimumkan risiko tersebut, diperlukan suatu alat seperti sistem pakar yang mampu menganalisa sesuai keadaan yang terjadi di pasar modal, sehingga investor menjadi lebih yakin dalam berinvestasi. Keuntungan sistem pakar bidang ini adalah mampu mengambil keputusan untuk si investor, langkah-langkah pengambilan keputusan yang jelas, mudah dikembangkan lebih lanjut, memberikan solusi tepat waktu, menyimpan pengetahuan yang lebih baik. Yang ketiga, implementasi sistem pakar di bidang sosial budaya. Sistem pakar sangat erat kaitannya dengan sosial budaya. Bidang sosial yang sangat berkaitan dengan sistem pakar adalah psikologi, karena dari ilmu psikologi bisa memanfaatkan sistem pakar untuk memberikan solusi dari berbagai sifat yang dimiliki oleh seseorang tanpa menggunakan psikolog. Hal tersebut sangat membantu karena estimasi waktu untuk pemikiran solusi bagi seseorang bisa dilakukan sesingkat mungkin. Sistem pakar bisa memberikan keputusan yang cepat dari masalah-masalah kejiwaan yang dihadapi oleh seseorang tanpa harus didampingi oleh psikolog. Sistem pakar bisa memberikan pemikiran psikolog lebih ringan karena segala keputusan bisa diperoleh tanpa harus berpikir lebih mendalam. Yang keempat, implementasi sistem pakar di bidang ilmu pengetahuan. Implementasi sistem pakar pada bidang robotika, penerapan sistem pakarnya itu sangat jelas. Sebagaimana kita ketahui selama ini, robot merupakan suatu benda yang dapat bekerja secara otomatis, baik bekerja berdasarkan program sudah diinputkan atau menerima input dalam bentuk sensor, gerak, cahaya, suhu, dan lain-lain.
keuntungan dengan adanya ini, itu tugas manusia semakin ringan. Tugas yang mengancam nyawa dapat diminimalisir dengan memanfaatkan robot. Terus ada efisiensi waktu, membantu rumah tangga. Kemajuan teknologi akan membuat generasi muda untuk berusaha menciptakan robot yang lebih pintar dan lebih baik lagi. Yang kelima, implementasi sistem pakar di bidang pemodelan. Sistem pakar juga dapat diterapkan pada bidang pemodelan. Contoh lingkup bidang pemodelan yang dimaksud antara lain seperti simulasi pesawat terbang untuk pelatihan calon pilot, teater keongmas, visual tubuh bagian dalam manusia untuk membantu proses operasi. Pada simulasi pesawat terbang, kita dapat merasakan seperti menerbangkan sebuah pesawat secara nyata. Simulator menerima input dari user, lalu diproses, dan tampilan pada layar yang tersedia. Informasi yang dihasilkan berupa posisi pesawat setelah menerima input dari user. Layakkah menerbangkan pesawat biasa? Bila kita melakukan kesalahan dalam menerbangkan pesawat di simulasi ini, maka dapat menghasilkan informasi berupa kecelakaan dalam konteks visual. Maka dari itu, simulator pesawat terbang ini biasanya digunakan untuk pelatihan terbang para calon pilot. Untuk kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa sistem pakar itu merupakan aplikasi kecerdasan tiruan yang dapat memecahkan masalah dalam bidang tertentu dan dapat memberi solusi layaknya seorang pakar. Oke, itu adalah penjelasan mengenai teknologi sistem pakar bersama saya Muhammad Rian Syaputra, kelas 3K 07 NPM 1411 8410.